Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita akan coba bongkar beberapa konsep dari termodinamika teknik kimia. Konsep-konsep ini seringkali jadi batu sandungan ya. Kita akan pakai setumpuk catatan dan materi yang Anda kirimkan. Ada dua ide besar yang kelihatannya abstrak banget, tapi ternyata punya kekuatan luar biasa kalau kita paham intinya. Pertama, istilah fungsi pembangkit untuk energi Gibbs. Kedengarannya kayak apa ya, menciptakan sesuatu dari nol kan? Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya dibangkitkan. Kedua, variabel kanonis. Ini istilah yang bisa bikin siapa saja mengernyitkan dahi, tapi sepertinya ini kunci yang bikin semua rumus termo bisa nyambung dengan rapi. Misi kita hari ini adalah mengubah konsep-konsep ini dari sesuatu yang cuma dihafal buat ujian menjadi alat yang benar-benar bisa Anda pakai buat berpikir. Tepat. Dan ini penting banget loh, terutama untuk Anda yang lagi belajar. Seringkali termodinamika itu diajarkan sebagai kumpulan persamaan yang kepisah-pisah. Energi Gibbs di sini, entalpi di sana. Padahal semua itu bagian dari satu sistem yang elegan dan nyambung banget. Kalau Anda bisa lihat koneksinya, Anda nggak perlu lagi menghafal mati. Anda bakal bisa nurunin satu properti dari yang lain. Nah, itu tujuan kita. Bukan cuma apa rumusnya, tapi kenapa rumus itu bisa begitu. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama ya. Energi Gibbs sebagai fungsi pembangkit. Di catatan Anda kan disebut, kalau kita punya persamaan buat energi Gibbs sebagai fungsi suhu dan tekanan, kita sebut GTP, kita seolah-olah punya kunci buat buka properti lain. Gimana ini bisa terjadi? Rasanya kayak sulap loh. Ini memang kerasa kayak sulap, tapi sulap yang bisa dijelasin pakai matematika. Coba deh, Anda bayangin sebuah sistem yang paling umum. Wadah tertutup, isinya fluida pada suhu T dan tekanan P. Nah, properti fundamentalnya, yang jadi jantung dari semua ini, adalah persamaan perubahan energinya. dG sama dengan VdP min SdT. Oke, persamaan ini lagi. Saya yakin deh setiap mahasiswa teknik kimia pasti pernah lihat ini. Biasanya kan kita cuma disuruh terima aja ya. Tapi maksud Anda, rahasianya itu tersembunyi di dalam persamaan singkat ini. Tepat sekali. Jangan cuma dilihat sebagai rumus, tapi lihat sebagai sebuah pernyataan hubungan. Persamaan ini ngasih tahu kita gimana G bakal merespon kalau kita menyenggol sistemnya. Misalnya, kalau kita naikin tekanan sedikit, dP, sambil suhunya dijaga tetap, dt dia 0 kan? Maka G bakal berubah sebanding dengan volume, V. Sebaliknya, kalau kita naikin suhu, dt, tapi tekanannya tetap, dP-nya 0, nah G bakal turun sebanding dengan entropi, S. Jadi V dan S itu sebenarnya sensitivitas energi Gibbs terhadap perubahan tekanan dan suhu. Jadi kalau kita punya fungsi GTP dalam bentuk grafik 3 dimensi gitu, V itu kemiringan grafik di arah sumbu P, dan minus S itu kemiringan di arah sumbu T. Benar begitu? Persis, analogi kemiringan grafik itu sempurna banget. Itulah inti dari turunan parsial. Dan disitulah letak kekuatan pembangkitnya. Anda nggak perlu alat ukur volume atau entropi terpisah. Cukup dengan tahu satu fungsi, GTP, Anda bisa membangkitkan properti V dan S cuma dengan, operasi matematika sederhana. Diferensiasi. Dari satu informasi, Anda dapat 3. Efisien banget kan? Di dalam catatan Anda juga disinggung bentuk lain yaitu G dibagi RT. Awalnya saya pikir ini cuma buat nyederhanain angka aja, tapi kelihatannya ada alasan yang lebih dalam ya. Ada. Alasan utamanya, seperti yang Anda duga, sangat praktis. G itu kan satuannya energi, joule per mol. RT juga sama. Kalau dibagi, satuannya hilang. Kita dapat angka murni atau dimensional. Tapi pertanyaan lanjutannya, kenapa kita mau repot-repot melakukan ini? Nah, itu pertanyaan saya. Apakah ini cuma trik matematis supaya perhitungan di komputer lebih gampang? Rasanya kayak kita mengubah sedikit aturan mainnya. Ini nggak akan mengubah hasil akhirnya kan? Pertanyaan yang sangat krusial. Jawabannya, tidak. Ini nggak akan mengubah fisika atau hasil akhirnya sama sekali. Ini lebih kayak nerjamahin kalimat ke bahasa lain biar lebih gampang diproses. Coba Anda bayangin lagi bikin simulasi proses kimia yang rumit pakai software. Komputer kan kerjanya sama angka ya. Algoritma di dalamnya itu bisa jadi nggak stabil kalau harus ngolah angka dengan magnitudo yang beda-beda jauh. Misalnya tekanan orde 10⁵ Pascal sama konstanta gas yang kecil banget. Dengan bikin semuanya tak berdimensi, Anda menempatkan semua variabel dalam skala yang sama.
Ini mencegah error pembulatan kecil jadi besar dan bikin simulasi Anda gagal. Jadi, ini bukan curang, ini praktek rekayasa yang cerdas. Oke, itu masuk akal. Ini semacam normalisasi data sebelum diolah ya. Tapi kalau kita pakai GRT, hubungan turunannya juga pasti berubah dong. Apa kita masih dapat volume dan entropi? Sedikit beda, tapi sama kuatnya. Kalau Anda nurunin GRT terhadap tekanan, Anda masih akan dapat sesuatu yang berhubungan langsung dengan volume. Tapi, dan ini yang menarik, kalau Anda nuruninnya terhadap suhu, Anda nggak lagi dapat entropi. Anda justru dapat hubungan yang terkait dengan entalpi, yaitu H dibagi RT kuadrat. Jadi, dengan pakai GRT, kita menukar akses langsung ke entropi dengan akses langsung ke entalpi. Keduanya sama-sama berharga. Jadi intinya baik G maupun GRT adalah fungsi pembangkit, keduanya kayak pusat data termodinamika, Anda pilih yang mana tergantung data apa yang paling Anda butuhkan. Ini jauh lebih dalam dari sekedar rumus, ini tentang strategi milih alat yang tepat. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini adalah sebuah toolkit. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang sangat menarik. Kekuatan energi Gibbs ini kan kayaknya bergantung banget sama fakta bahwa kita pakai suhu dan tekanan sebagai inputnya. Apa yang terjadi kalau kita coba pakai variabel lain? Saya lihat di catatan Anda, disinilah konsep variabel kanonis masuk. Istilahnya kedengaran formal banget. Kanonis memang kedengaran formal, tapi anggap aja ini artinya alami atau pasangan serasi. Setiap fungsi energi termodinamika, Gibbs, Helmholtz, entalpi, energi internal pun punya pasangan variabel alaminya sendiri yang bikin matematikanya jadi indah banget. Untuk energi Gibbs atau G, pasangan serasinya ya suhu, T, dan tekanan, P. Apa yang bikin pasangan T dan P ini begitu spesial untuk G? Keistimewaannya ada di sifat matematis yang disebut diferensial eksak. Sederhananya gini, waktu G diekspresikan dalam T dan P, urutan kita melakukan diferensiasi itu nggak jadi masalah. Turunan G terhadap T, lalu terhadap P, itu hasilnya bakal sama persis dengan turunan G terhadap P, lalu terhadap T. Aturan matematis ini, yang disebut teorema Clairaut, mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini fondasi dari semua jalan pintas yang akan kita bahas. Oke, saya bisa bayangin para mahasiswa dengar teorema Clairaut dan langsung mikir, kapan coba saya bakal pakai ini di kehidupan nyata? Jadi, apa dampaknya secara praktis? Kenapa aturan turunan silang yang sama ini begitu penting buat seorang insinyur kimia? Karena aturan inilah yang melahirkan sesuatu yang luar biasa berguna. Hubungan Maxwell. Hubungan Maxwell itu adalah jembatan. Jembatan antara properti yang gampang diukur, kayak tekanan, volume, dan suhu, dengan properti yang susah banget diukur langsung, kayak entropi. Oh, jadi hubungan Maxwell ini semacam penerjemah universal di dunia termodinamika gitu ya? Tepat sekali. Contohnya nih, salah satu hubungan Maxwell bilang kalau laju perubahan tekanan terhadap suhu pada volume konstan itu nilainya sama persis dengan laju perubahan entropi terhadap volume pada suhu konstan. Coba deh Anda pikirkan. Mengukur perubahan tekanan waktu Anda manasin wadah tertutup itu relatif gampang. Tapi gimana caranya Anda ngukur perubahan entropi waktu Anda memperluas volume gas? Susah banget. Hubungan Maxwell bilang, Anda nggak perlu repot-repot. Cukup ukur yang gampang, dan Anda otomatis udah tahu nilai dari yang susah. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi kalau saya di lab dan butuh data tentang entropi, tapi nggak punya alatnya, saya bisa nyari lewat data PVT yang mungkin udah ada di buku, atau bisa saya ukur dengan gampang. Persis. Saya ingat waktu kuliah, kami semua pusing ngapalin 4 atau 5 hubungan Maxwell buat ujian. Rasanya kayak ngapalin mantra, nggak ada artinya sama sekali. Baru waktu saya ngerjain proyek desain dan butuh data kapasitas panas yang nggak ada di literatur, saya sadar. Saya bisa estimasi dari data PVT pakai hubungan Maxwell. Saat itu baru klik. Ini bukan mantra, ini pisau Swiss Army buat seorang insinyur. Oke, ayo kita buktikan. Catatan Anda punya contoh aplikasi yang kayaknya dramatis banget. Sebuah skenario tentang menaikkan suhu di dalam wadah tertutup. Mari kita bedah kasus ini. Karena disinilah semua teori ini diuji. Baik, skenarionya sederhana tapi sangat instruktif. Anda punya sebuah tangki, kaku, artinya volumenya konstan. Di dalamnya ada suatu zat. Kondisi awalnya, tekanan 1 bar, suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, sistemnya dipanaskan
sampai suhunya 40 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa tekanan akhirnya? Dan masalahnya adalah kita nggak tahu isi tangkinya apa. Bisa jadi udara, bisa uap. Kita nggak punya data lengkap. Satu-satunya info yang kita punya, dan ini yang menarik, adalah satu titik data dari eksperimen lain. Kita tahu kalau untuk zat ini, laju perubahan entropi terhadap volume nilainya 3 dalam satuan yang konsisten. Cuma itu, rasanya nggak mungkin bisa dipecahkan. Kelihatannya memang mustahil. Tapi disinilah pisau Swiss Army tadi kita pakai. Kita lihat lagi hubungan Maxwell yang baru kita bahas. Turunan P terhadap T pada volume konstan sama dengan turunan S terhadap V pada T konstan. Karena soal ngasih tahu kita kalau turunan S terhadap V itu nilainya 3, maka kita bisa langsung tahu kalau turunan P terhadap T juga pasti 3. Artinya, untuk setiap kenaikan suhu 1 Kelvin, tekanan di dalam tangki bakal naik sebesar 3 satuan tekanan. Selama volumenya konstan ya. Jadi kita sudah punya laju perubahannya. Dari sini tinggal diintegrasikan saja dari kondisi awal ke kondisi akhir, kan? Tepat. Kita punya persamaan diferensial sederhana. Kita integralkan sisi tekanan dari P awal 1 bar ke P akhir yang kita cari. Dan sisi suhu dari T awal 298,15 Kelvin ke T akhir 313,15 Kelvin. Perhitungannya sendiri cukup lurus seperti yang dijabarkan di materi Anda. Tapi hasilnya yang akan bikin Anda terdiam sejenak. Berapa tekanan akhirnya? Tekanan akhir di dalam tangki itu adalah 45 bar. Tunggu, 45 bar? Dari 1 bar, itu peningkatan 45 kali lipat cuma karena kenaikan suhu 15 derajat. Itu gila. Itu bukan lagi tekanan, itu potensi ledakan. Tepat sekali. Reaksi Anda itu penting banget. Ini bukan lagi sekedar soal ujian, ini masalah keamanan pabrik. Bayangin kalau ini terjadi di reaktor industri. Kenaikan suhu yang kelihatannya kecil bisa bikin tekanan melonjak ke tingkat berbahaya. Inilah kenapa tangki bertekanan selalu dilengkapi dengan pressure relief valve. Dan kemampuan untuk memprediksi lonjakan drastis seperti ini, bahkan dengan data yang sangat terbatas, adalah kekuatan sesungguhnya dari termodinamika fundamental. Ini benar-benar mengkontekstualisasikan segalanya. Jadi, hubungan Maxwell bukan cuma jalan pintas buat akademisi, tapi juga alat prediksi kritis untuk keselamatan dan desain proses. Satu data tentang entropi bisa mencegah bencana. Itulah kenapa konsep ini diajarkan. Karena konsekuensinya di dunia nyata sangat besar. Perubahan kecil bisa punya dampak yang sangat besar dan nggak intuitif. Dan matematika ini ngasih kita kemampuan buat melihat dampak itu sebelum terjadi. Oke, ini percakapan yang sangat mencerahkan. Mari kita coba rangkum apa saja yang sudah kita bongkar hari ini, karena ada banyak sekali koneksi yang terungkap. Pertama, dan ini yang paling mendasar buat saya, energi Gibbs adalah fungsi pembangkit, karena dia mengandung informasi properti lain di dalamnya. Kayak DNA termodinamika gitu. Dengan punya fungsi GTP, kita bisa ekstrak info tentang volume dan entropi cuma lewat operasi turunan. Efisien banget. Kedua, kunci dari semua keajaiban ini adalah variabel kanonik. Pasangan alami T dan P untuk G inilah yang memastikan matematikanya jalan mulus dan patuh sama aturan diferensial eksak. Tanpa pasangan yang tepat, semua hubungan rapi ini bakal berantakan. Dan ketiga, aturan matematis itu melahirkan hubungan Maxwell. Ini bukan sekedar rumus hafalan, tapi jembatan yang sangat praktis. Jembatan yang memungkinkan kita menghitung properti yang susah diukur, kayak entropi, dari data PVT yang jauh lebih gampang didapat. Dan seperti yang kita lihat dari contoh tadi, kemampuan ini punya implikasi rekayasa dan keselamatan yang sangat nyata. Rangkuman yang sangat baik, semua itu terhubung dalam satu alur logika yang kokoh. Dari sifat fungsi, ke pasangan variabelnya, sampai ke alat prediksi praktisnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sebagai langkah berikutnya dalam perjalanan memahami ini, kita udah lihat apa yang bisa dibangkitkan oleh energi Gibbs, G, dengan pasangan kanonisnya suhu, T, dan tekanan P. Sekarang, coba Anda buka lagi catatan Anda dan lihat fungsi energi lain, misalnya energi Helmholtz, A, yang pasangan kanonisnya adalah suhu, T, dan volume V. Pertanyaannya adalah, properti apa saja yang bisa dibangkitkan oleh energi Helmholtz dan hubungan Maxwell seperti apa yang muncul darinya? Menjawab ini akan bantu Anda melihat bahwa ini bukan cuma tentang Gibbs, tapi tentang sebuah pola, sebuah arsitektur yang mendasari seluruh termodinamika.